Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Biasanya pesepeda mengeluhkan betapa beratnya bersepeda di tanjakan dibandingkan bersepeda di jalan datar. Tetapi sebenarnya bersepeda di tanjakan atau di jalan datar itu sama saja. Ketika kita bersepeda di tanjakan dengan power sebesar 150 watt, rasanya akan sama bila kita bersepeda di jalan datar dengan power 150 watt. Perbedaannya adalah bersepeda di tanjakan, laju sepeda akan jauh lebih lambat dibandingkan bersepeda di jalan datar. Menggunakan sepeda gunung dengan berat total 80 kg dan power yang kita kerahkan sejumlah 150 watt, kecepatan di tanjakan dengan gradien 10% adalah 5,8 km per jam. Sedangkan bila kita bersepeda di jalan datar atau gradien 0% dengan sepeda, berat total, dan power yang sama akan menghasilkan kecepatan 24,22 km per jam. Jadi, bukan tanjakannya yang membuat kayuhan terasa berat, tetapi power yang kita kerahkan. Semakin besar power yang kita kerahkan, maka semakin terasa berat kayuhan yang kita terapkan. Saat mengayuh lebih keras dan merasakan pernapasan kita meningkat, tubuh kita mengalami serangkaian reaksi metabolisme yang terasa agak menyakitkan pada saat itu. Tetapi sangat bermanfaat bagi kita dalam jangka panjang. Tetapi terdapat beberapa karakteristik yang berbeda antara bersepeda di tanjakan dan jalan datar. Berikut uraian tentang apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita saat mendaki dan semua otot pendakian yang kita aktifkan. Kaki. Bersepeda di tanjakan, kayuhan kita akan melambat atau cadence rendah. Hal ini disebabkan batasan power yang mampu kita kerahkan dan low gear inch yang diterapkan pada sepeda kita. Dan pada sisi lain, ketika cadence melambat, maka torsi akan meningkat untuk mempertahankan keluaran power yang sama. Mengandalkan torsi kayuhan kita itu artinya kita mengandalkan kekuatan otot kita, khususnya otot kaki. Bersepeda di tanjakan adalah pusat kebugaran alami karena kita lebih mengandalkan torsi. Maka bersepeda di tanjakan adalah sarana yang bagus untuk membangun kekuatan. Besarnya kebutuhan power ketika kita bersepeda di tanjakan diakibatkan bekerjanya gaya gravitasi. Jadi, semakin curam tanjakan akan semakin besar gaya gravitasi yang bekerja. Ini artinya semakin besar pula power yang dibutuhkan. Untuk power yang sama, semakin curam tanjakan, maka akan semakin mengecil kecepatan sepeda kita. Dan efeknya akan semakin menurunkan jumlah putaran pedal per menitnya, yang akhirnya akan memperbesar torsi yang harus kita terapkan. Semakin curam tanjakan, maka semakin besar torsi yang kita butuhkan. Itu berarti kita perlu merekrut lebih banyak otot untuk mempertahankan momentum ke depan. Bersepeda di tanjakan, terutama bersepeda dengan tetap duduk di sadel, akan melibatkan otot glutes, paha depan, dan betis kita ke tingkat yang lebih besar dibandingkan bersepeda di jalan datar dengan power yang sama. Hal ini karena ketika di jalan datar, kita masih bisa menerapkan cadence yang tinggi dengan torsi yang rendah, sehingga tidak terlalu membebani otot kaki kita. Bersepeda di tanjakan tidak hanya membangun koneksi neuromuskular, sehingga kita memiliki lebih banyak serat otot yang aktif dan siap membantu kita, tetapi juga memecah serat kecil di otot kita, yang pada akhirnya akan membangun kembali otot kita menjadi lebih kuat saat kita beristirahat. Cadence kita secara alami akan melambat saat menanjak, tetapi menargetkan cadence sekitar 75 hingga 80 rpm akan membantu menjaga kaki kita agar tidak lelah sebelum mencapai puncak. Caranya bisa dengan memilih gear inch yang lebih kecil atau meningkatkan keluaran power kita.
Dan semakin sering kita bersepeda di tanjakan yang sama, maka akan semakin bagus kekuatan otot kaki kita. Dan ini pada akhirnya akan meningkatkan keluaran power kita. Jantung. Ketika otot kaki kita harus bekerja keras saat kita bersepeda di tanjakan, maka jantung kita pun juga harus bekerja lebih keras untuk memasok oksigen dan darah yang kaya akan nutrisi ke otot kaki kita. Di samping itu, kerja keras otot dan jantung kita akan menghasilkan panas tubuh yang cepat meningkat. Inilah kenapa kita cepat berkeringat, yang berarti akan menambah pekerjaan buat jantung kita. Tidak hanya memasok oksigen dan nutrisi ke otot, tetapi juga menyalurkan darah untuk menurunkan suhu tubuh. Inilah salah satu perbedaan bersepeda di tanjakan dan jalan datar, walaupun power tetap sama. Di jalan datar, penurunan suhu tubuh masih terbantu oleh tiupan angin akibat kecepatan sepeda. Sedangkan di tanjakan, karena laju sepeda yang rendah, peran tiupan angin tidak terlalu banyak untuk menurunkan suhu tubuh. Efeknya adalah detak jantung kita akan menjadi 30 hingga 40 bpm lebih tinggi saat kita bersepeda di tanjakan dibandingkan saat kita meluncur di sepanjang jalan datar atau turunan. Apalagi bila kita bersepeda di tanjakan dalam posisi berdiri atau off saddle yang membutuhkan lonjakan power yang tinggi, menyebabkan detak jantung kita meningkat sekitar 5 hingga 10 detak lebih tinggi karena kita melibatkan tubuh bagian atas dalam gerakan. Lengan, bahu, dan punggung juga perlu mengonsumsi lebih banyak oksigen saat mendaki. Dan oleh karena itu, menuntut detak jantung yang lebih cepat. Semua upaya tersebut tentunya akan membuat jantung kita lebih terlatih dan lebih kuat, sehingga dapat memompa lebih banyak darah di setiap detaknya. Inilah sebabnya mengapa pesepeda yang bugar memiliki detak jantung istirahat 10 hingga 15 detak lebih rendah dibandingkan pesepeda yang tidak terkondisi. Kapiler. Tidak ada gunanya bagi jantung kita untuk memompa darah seperti hidran terbuka jika tubuh kita tidak dapat mengirimkan cairan penting itu ke semua otot yang membutuhkannya. Bersepeda di tanjakan akan meningkatkan tuntutan pada sistem pengiriman darah kita, sehingga tubuh kita merespons dengan menumbuhkan lebih banyak kapiler ke dalam otot kita. Ibaratnya seperti kita membangun jalan raya yang baru agar distribusi barang menjadi lebih lancar. Tumbuhnya kapiler baru tersebut memungkinkan sel-sel otot kita memiliki semua darah yang mereka butuhkan untuk mendapatkan oksigen dan nutrisi dalam jumlah yang cukup untuk menghasilkan energi. Mitokondria. Mitokondria adalah tungku penghasil energi sel kita. Dan ketika kita bersepeda di tanjakan, kerja mitokondria akan mengalami peningkatan yang besar. Kebutuhan energi yang besar ini membuat tubuh kita beradaptasi dengan mengalihkan dan membangun mitokondria yang ada, yang membantu kita menggunakan oksigen lebih efektif, serta membersihkan laktat dan menggunakannya untuk energi. Itu sebabnya bersepeda di tanjakan membantu meningkatkan ambang laktat kita, yang pada gilirannya memungkinkan kita tetap aerobik dan membakar lemak dengan intensitas lebih tinggi. Meningkatnya jumlah dan daya tampung mitokondria ini berarti kita bisa bersepeda lebih cepat, lebih keras, dan lebih lama sebelum kita mengalami kelelahan. Otot inti. Otot inti merupakan otot yang membantu menopang panggul, tulang belakang, pantat, punggung, pinggul, dan perut. Kita menggunakan otot inti ketika bersepeda di tanjakan untuk mempertahankan platform yang kokoh agar kaki kita bekerja lebih keras. Perut, punggung, dan samping kita juga merupakan pusat transfer daya kita, karena daya yang kita hasilkan dengan cara menarik stang ditransfer melalui otot inti kita dan ditransmisikan ke tubuh bagian bawah untuk meningkatkan gaya yang dapat kita terapkan pada pedal. Otot-otot jangkar itu bekerja lebih keras untuk menstabilkan kita saat kita bersepeda off saddle. Dengan demikian, bersepeda di tanjakan akan membantu memperkuat inti kita, meningkatkan kekuatan otot inti ini agar kemampuan menaklukkan tanjakan semakin bagus.
Kita bisa melatihnya dengan latihan beban, seperti squat, angkat beban, dengan tujuan membuat otot-otot inti tersebut lebih tahan lelah saat kita bersepeda. Otak. Pendakian adalah pelatihan mental sekaligus fisik. Sains telah menunjukkan bahwa self-talk negatif benar-benar memperlambat kita, dan self-talk positif membantu kita bertahan. Sepeda adalah tempat yang bagus untuk melatih otak. Untuk melakukan itu, katakan kita bisa sambil menjaga pernafasan kita tetap terkendali. Tetapkan tujuan kecil seperti sampai di tikungan berikutnya, dan visualisasikan kesuksesan sebagai pendakian yang panjang dan sulit. Setiap kali kita mencapai puncak, kita juga membangun kepercayaan diri yang lebih besar untuk menaklukkan yang berikutnya. Jadi teruslah mendaki. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.